Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pertama kali ini gue akan membahas 4 faktor yang membuat tulisan kalian terlihat lebih indah dan lebih bagus. Sebelum kita membahas 4 faktor ini, lebih baiknya kalian melihat intro dulu. Dan 4 faktor tersebut antara lain: 1. Terletak pada bagusnya pena atau kolam. Yang kedua, terletaknya pada bagusnya kertas. Dan yang ketiga, terletak pada bagusnya tinta. Yang keempat, terletak pada bagusnya tangan penulis itu sendiri. Langsung saja kita bahas faktor yang pertama. Terletak pada bagusnya kolam atau pena. Dalam kaligrafi banyak yang sering digunakan untuk membuat huruf-huruf kaligrafi. Ada handam, ada bambu kuning yang sering dipakai di Indonesia. Dan yang ketiga, kalam bambu. Dan yang keempat, ada spidol, dan masih banyak yang lainnya. Yang penting kalian memiliki pulpen atau pena atau kolam yang sesuai dengan budget kalian. Dan yang sering digunakan dalam kaligrafi itu yang berbau kayu atau bambu. Katanya sih itu membawa karakteristik yang berbeda dengan alat-alat lainnya. Yang kedua itu terletak pada bagusnya kertas. Di dalam kaligrafi juga banyak kertas yang sering digunakan untuk membuat kaligrafi. Ada kertas HPS, ada juga kertas karton, ada juga kertas mukohar. Yang pertama, kertas HPS. Kertas HPS yang digunakan itu yang 80 gram. Kenapa yang memakai 80 gram? Karena jika digoreskan di atas kertas itu yang 80 gram itu tidak mudah tembus. Dan jika di bawah 80 gram itu mudah untuk tembus tintanya. Dan itu juga mempengaruhi bagusnya tulisan kalian. Dan yang kedua itu kertas karton, yang sering digunakan dalam perlombaan dari kecamatan, dari kabupaten sampai nasional juga masih memakai karton. Dan dalam perlombaan itu ada golongannya. Yang memakai karton itu ada mushaf dan ada juga naskah. Itu yang sering memakai karton. Dan yang ketiga itu ada kertas mukohar, ya. Kertas mukohar itu sering dijadikan untuk perlombaan internasional, ya. Dan pembuatannya pun tidak sembarangan. Terletak pada bagusnya tinta, ya. Bagusnya tinta. Dalam kaligrafi itu banyak yang digunakan, maupun tinta yang murah sampai yang mahal itu digunakan. Tapi sesuai dengan budgetnya masing-masing. Ada yang sering kita temui di fotokopi itu ada tinta yang seperti ini, ya, yang ada gambar naganya. Tapi ini udah nggak ada gambar naganya. Seperti ini yang paling murah, paling 5.000, paling bantar itu 7.000. Ada juga tinta Danil. Nah, tinta Danil seperti ini dan harganya 35.000. Dan ada juga tinta Cina, ada juga tinta Bombay, tinta Hero. Tinta Hero harganya sekitar 20 ribuan. Ada juga tinta Jepang dan itu harganya beda-beda. Pilihlah oleh kalian yang sesuai dengan budget kalian. Yang terakhir, terletak pada
tangan penulis itu sendiri. Faktor yang terakhir ini yang sangat terpenting. Bila faktor yang terakhir ini tidak terpenuhi, maka gugur yang ketiga tadi itu. Pena, tinta, kertas akan gugur, ya. Tapi jika kalian menguasai satu yang terakhir ini, maka walaupun kertasnya tidak sebagus yang kalian bayangkan, yang kalian tahu, pena yang tidak mahal tapi sederhana akan bagus jika tulisan kalian bagus, ya. Yang terpenting adalah kalian harus terus melatih tangan kalian agar terbiasa membuat kaligrafi. Jangan terpengaruh oleh omongan orang lain. Jika orang lain menganggap tulisan kalian itu tidak bagus, ngapain sih bikin tulisan lu jelek? Hiraukan, hilangkan, ya. Yang penting terus melatih tangan kalian agar terbiasa membuat kaligrafi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis loh.